Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1 di mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan menerangkan tentang beriman kepada kitab Allah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah naik dari kelas 7 ke kelas 8. Semoga dengan bertambahnya kelas menjadikan kalian semakin bisa berpikir secara dewasa. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah yang sudah diberikan kepada Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui ada 4. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Selayaknya Kompas, kitab Allah itu sebagai tujuan, sebagai patokan yang bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 1, yang pertama adalah pengertian kitab Allah atau pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah macam-macam kitab Allah dan isinya. Yang ketiga adalah perbedaan kitab dan suhuf. Yang keempat adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang akan kita pelajari pada bab 1 ini ada 4 macam. Yang pertama adalah tadi kitab pengertian, yang kedua adalah macam-macam kitab Allah dan isinya. Jadi ada 4 kitab Allah. 3 diantaranya sudah tidak bisa digunakan di zaman sekarang. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tadi di awal kita singgung sebentar tentang kompas. Jadi kompas itu digunakan untuk pedoman. Kita mau mengarah ke arah mana, kita bisa menggunakan kompas. Kita hidup di dunia tentu ini yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat kita dapat apabila kita mau mengikuti pedoman. Pedomannya apa? Ya kitab Allah itu tadi. Jadi kalau kita mau hidup bahagia dunia dan akhirat, ikuti saja pedomannya, ikuti saja kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam kitab Allah. Yang pertama, kitab yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah The Torah atau Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat juga disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi dalam bahasa Kipti. Di dalam Al-Quran, kitab Zabur juga disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 55, yaitu wa ataina Dawuda Zabura. Yang ketiga, kitab yang telah diturunkan oleh Allah adalah kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi dalam bahasa Suryani.
Kitab Injil disinggung di dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, qala inna abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci pedoman kita sebagai umat Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi dalam bahasa Arab. Ya. Ini adalah macam-macam kitab Allah. Jadi kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul ada 4 ini. Yang 3, Taurat, Zabur, dan Injil, ini sudah habis masa berlakunya. Yang bisa kita gunakan saat ini adalah Al-Quran. Kemudian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul itu bisa berupa kitab dan bisa berupa suhuf. Ya, ada istilah kitab, ada istilah suhuf. Jadi kitab itu ya ada 4 itu, kalau suhuf itu ada banyak sekali keterangan. Penjelasan tentang suhuf disebutkan pada surat Al-Alaq ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini dasar. Ya. Ada di beberapa keterangan nabi-nabi yang menerima suhuf itu yang pertama adalah Nabi Adam menerima sebanyak 10 suhuf. Kemudian ada Nabi Sid menerima sebanyak 50 suhuf. Kemudian ada Nabi Idris yang menerima sebanyak 30 suhuf. Yang keempat ada Nabi Ibrahim yang menerima 10 suhuf. Terakhir ada Nabi Musa yang menerima 10 suhuf.